Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas 12D ingin mempresentasikan tentang meneliti kerjasama ekonomi Indonesia dengan Amerika. Pertama, perkenalkan, nama saya Rahmayunda Mahwa. Saya Amanda Grecia. Saya Arifah Sabazalia. Saya Febi Syakina. Saya Cynthia Belustari. Saya Ahmad Fahnaiki. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Ya, ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan Amerika. Yang pertama yaitu dalam bentuk kerjasama subregional, yaitu pertama kemitraan strategi ASEAN yang kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu program pendidikan, inisiatif seperti Fulbright, program yang mendukung pertukaran pelajar dan akademis antar dua negara. Yang ketiga ada kerjasama keamanan maritim, pelatihan dan bantuan dalam kerjasama keamanan di perairan Asia Tenggara termasuk patroli dan pengamanan masalah pencurian ikan. Selanjutnya, kerjasama bilateral yang telah dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat, yaitu dibentuknya USINDO pasca peristiwa 11 September 2001, disepakatinya program Indonesia United States Security Dialogue atau IUSSD, bantuan anti-terorisme atau anti-teroris ASEAN atau ATA. Baik, di sini saya akan membaca kerjasama regional antara Indonesia dan Amerika. Yang pertama, dalam bidang ekonomi melalui perjanjian perdagangan dan investasi, kedua negara berupaya meningkatkan perdagangan bilateral dan mendorong investasi di sektor strategis. Yang kedua, keamanan, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan termasuk latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen untuk mengatasi isu terorisme dan keamanan maritim. Selanjutnya, salah satu contoh kerjasama multilateral Indonesia dan Amerika Serikat adalah kesepakatan kerjasama energi bersih yang ditandatangani pada 16 Maret 2023. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerjasama multilateral dengan negara lain di berbagai bidang seperti ekonomi. Indonesia bekerjasama dengan World Trade Organization atau WTO untuk menata perdagangan antar negara dan mengatasi perselisihan perdagangan. Selanjutnya sosial. Indonesia bekerjasama dengan United Nations Commission on Human Rights atau UNHCR untuk mengatasi masalah hak asasi manusia. Indonesia juga bekerja sama dengan International Labour Organization atau ILO untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak buruh. Selanjutnya pendidikan. Indonesia memiliki kerjasama di bidang pendidikan. Contoh kerjasama antara regional antara Indonesia dan Amerika Serikat meliputi yang pertama US Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Yang kedua, Indo-Pacific Strategi, kerjasama dalam keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik termasuk latihan militer dan pertukaran intelijen. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, keterlibatan dalam forum APEC untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, Climate Change Initiative, kolaborasi dalam menghadapi perubahan iklim termasuk proyek untuk pengurangan emisi dan konservasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat kerjasama Indonesia dengan Amerika. Yang pertama yaitu dukungan vaksin. Indonesia mendapat dukungan vaksin dari Amerika Serikat. Yang kedua, kerjasama energi bersih. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kerjasama untuk mengembangkan energi bersih seperti super grid, smart grid, dan pengurangan penggunaan pembangkit diesel. Yang ketiga, kesamaan kepentingan. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan kepentingan dalam isu-isu regional dan global, seperti inklusivitas, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Yang keempat, pengakuan pentingnya keberagaman. Kedua negara mengakui pentingnya keberagaman sebagai sumber kekuatan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam menjalani kerjasama ekonomi Indonesia dan dengan Amerika Serikat. Yang pertama, perbedaan kerjasama perdagangan. Amerika Serikat cenderung menerapkan kebijakan perdagangan yang pro-emis, terutama terkait standar lingkungan, hak asasi manusia, dan ketenaga kerjaan. Seringkali lebih ketat daripada yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, ketidakpastian regulasi di Indonesia. Ketidakpastian hukum dan regulasi di Indonesia seringkali dianggap tidak stabil oleh para investor asing, termasuk di Amerika Serikat. Yang ketiga, perbedaan pandangan terhadap isu lingkungan. Amerika Serikat semakin fokus pada perdagangan berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon. Sementara Indonesia masih bergantung pada sektor-sektor seperti perkebunan kelapa sawit dan batu bara yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang profil negara maju dan komoditas Indonesia dan Amerika. Yang pertama, Amerika Serikat merupakan negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia, dikenal dengan teknologi canggih, inovasi, dan kekuatan militer yang kuat. Kemudian Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan ekonomi yang sedang tumbuh, kaya akan sumber daya alam dan memiliki populasi yang besar. Komoditas Indonesia dan Amerika. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat erat. Berikut beberapa komoditas utama yang diperdagangkan. Yang pertama yaitu minyak sawit. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dan Amerika Serikat merupakan importir utama. Yang kedua, karet. Indonesia merupakan produsen karet terbesar di dunia dan Amerika Serikat merupakan impor pertama. Audio Jungle.